Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. pertemuan kali ini akan kita membahas tentang mengungkap hikmah atau fungsi dari tanda waqaf titik 3 yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Akan kita ungkap apa fungsinya tanda kedua tersebut dari kanan ataupun yang dari kiri. Pertama, kita buka dulu beberapa catatan dari surat yang lainnya yang ada hubungannya dengan tanda titik 3 di Al-Baqarah ayat 2. Karena suratnya saling berkaitan. Pertama, kita buka dulu dalam sejarah tentang peristiwa turunnya surat At-Taubah di Al-Quran. Dalam layar ini ada peta ya. Ini ada peta perang zamannya Rasul namanya Perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu adalah perang yang paling dalam Islam. Maksudnya paling apa? Paling segalanya. Yakni paling jauh rutenya. Ini kalau kita di layar, di sebelah kanan bawah adalah pojok kanan bawah adalah Madinah Al-Munawwaroh. Dari Madinah, Rasul dan para sahabat berjalan mengarah ke utara. Ke utara menuju ke Yerusalem sampai di perbatasan desa namanya Desa Tabuk. Nah, di sini sebagai basis ya. Basis markas orang pasukan Islam untuk menyerang ke berbagai kota-kota ataupun wilayah di mana kekuasaan bangsa Romawi waktu itu. Ini namanya Perang Tabuk. Nah, Perang Tabuk ini perang paling dalam Islam paling jauh rutenya, paling banyak pasukan Rasul puluhan ribu dan cuacanya paling panas, logistiknya paling minim. Nah, ini kejadiannya pada bulan Rajab. Bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Makanya ini perang paling terakhir. Kenapa? Karena tahun 10 Hijriah Rasul meninggal. Jadi tahun depannya Rasul meninggal. Ini adalah perang terakhir dalam Islam. Rasul dengan persahabat namanya Perang Tabuk. Nah, karena perang terakhir, maka banyak sekali orang di Madinah ikut perang. Kenapa? Karena ini perang terakhir. Akhirnya apa? Banyak di Madinah orang Islam ikut perang, akhirnya apa? Sepi di Madinah. Yang tidak ikut adalah mereka dalam kondisi sakit. Nah, karena jumlah Islam itu ternyata penduduknya minim di Madinah, karena kebanyakan ikut perang, maka dimanfaatkan orang Yahudi untuk menggiring orang Islam di Madinah supaya mereka sholatnya tidak di Masjid Nabi, tapi di masjid mereka. Kenapa? Karena selama perang Tabuk, Masjid Nabawi diliburkan kegiatan sholatnya. Kenapa? Karena tidak ada yang urusan adzan, tidak ada yang mengimami, semuanya pergi perang Tabuk. Akhirnya masih sepi. Nah, jadi dalam perang ini semua orang Islam yang kondisi sehat ikut perang. Mereka yang kondisi lemah fisiknya tidak ikut perang. Maka karena sholatnya di Masjid Nabawi nggak ada pelaksanaan, maka mereka kata Rasul supaya sholat di Masjid Quba. Karena Quba jauh dari Madinah pusat, maka orang Yahudi bangun masjid untuk menampung orang Islam supaya nggak usah jauh-jauh ke desa Quba. Maka turunlah ayat Al-Baqarah 107 yang berbunyi Allah menyindir orang-orang Yahudi di Madinah. Walladzina dan orang-orang yang ittakhidhu mereka menjadikan masjidan, yakni masjid untuk apa niatnya bangun masjid? Untuk diroron, untuk kemudorotan, wa kufron dan niatnya untuk berbuat kekafiran, wa tafriqon bainal mu'minina dan memecah belah orang-orang mukmin. Ini ayat turun berkaitan dengan sindiran Allah kepada orang-orang di Madinah yang niat bangun masjid bukan untuk kebaikan, tapi untuk memecah belah umat Islam. Supaya orang Islam itu lebih condong ke masjidnya bangunan Yahudi atau dibangun oleh Yahudi daripada kepada masjidnya Rasul di Madinah. Kenapa? Karena selama perang Tabuk berlangsung, Masjid Nabawi sepi, tidak ada pelaksanaan sholat, maka mereka nggak ikut perang, sholatnya di masjid-masjid orang Yahudi. Padahal orang Yahudi mendirikan masjid bukan untuk suatu amalan Islam, tapi untuk bermaksud diroron wa kufron. Ini At-Taubah 107. Allah nyindir bahwa ada orang-orang yang niatnya bangun masjid untuk dua perbuatan. Untuk diroron berbuat kemudorotan,
dan untuk kufran, berkafiran, dan tafrikon, untuk memecah belah orang-orang mukmin. Maka ayat berikutnya Allah melarang orang Islam la takum fihi abadan. Janganlah kau beri dalamnya selamanya. Ya apa? Janganlah berdiri mendirikan sholat di dalam masjid buatan orang Yahudi itu. La masjidun usisa alat taqwa. Sesungguhnya masjid yang didirikan dari takwa dalam kurung Kuba itu min awali yaumin, dari hari pertama kali Rasul hijrah di Madinah, itu hakku lebih pantas, lebih patut untukmu untuk takumafi, untuk berdiri sholat di dalamnya. Jadi Allah menyarankan bahwa lebih baik orang Islam selama perang Tabuk berlangsung, mereka sholatnya jangan di masjid Yahudi, tapi di masjid takwa. Ingat bahwa namanya Masjid Kuba, sebetulnya Kuba bukan nama masjid, tapi apa? Nama desa, nama wilayah. Masjidnya namanya Masjid Takwa, ada di desa Kuba. Jadi ini barang siapa sempat pas umroh, pas haji, ngelihat nama masjidnya, di tertulis ada Masjid Takwa. Nama masjidnya Masjid Takwa, tapi terletak di desa Kuba. Orang bilang namanya Masjid Kuba. Tadi ya, keliru ya. Kuba itu nama wilayahnya, ibaratnya kecamatan. Nama kecamatannya. Nama masjid adalah Masjid Takwa. Jadi semua digiring ke Masjid Kuba selama sholat di masa perang Tabuk, daripada sholat di masjidnya buatan orang Yahudi. Ini Allah berikan pilihan. Ahakku antakuma fihi. Lebih patut kamu berdiri sholat di dalamnya, di dalam Masjid Kuba, daripada di dalam masjidnya buatan orang Yahudi itu. Berikutnya. Fihi rijalun, di dalamnya, ini dua-duanya bermasuk kepada Masjid Takwa yang ada di Kuba. Di dalamnya, di dalam Masjid Kuba banyak rijalun, para laki-laki. Yuhibuna, mereka menyukai an yatoharu, untuk mensucikan diri. Wallahu, dan Allah yuhibbu, menyukai mutahirina, orang-orang yang mensucikan diri. Jadi di Masjid Kuba banyak juga orang laki yang berbuat mensucikan diri secara kerohanian daripada mengamalkannya di masjid-masjid yang lainnya pada waktu itu. Jadi zaman Rasul, masjid yang paling aman untuk ibadah cuma dua, Masjid Nabawi atau Masjid Kuba. Bedanya karena perang Tabuk, Rasul ke Tabuk, para sahabat juga datang ke Tabuk, termasuk Bilal, Muadzin ke Tabuk juga, maka Masjid Nabawi libur nggak ada pelaksanaan sholat. Semuanya diarahkan ke Masjid Takwa yang ada di Kuba. Nah, karena jaraknya jauh, maka ada orang Islam yang merasa malas ke sana. Karena malas ke Masjid Takwa, maka orang Yahudi menawarkan diri supaya orang Islam sholat yang di masjid terdekat saja. Ini mereka punya modus, ini apa? Pengen mencah belah orang Islam ketika orang Islam sholat di masjid mereka. Lanjutannya. Di At-Taubah ayat ini, surat 8 ada dua fi di sini. Yang pertama, antakuma fihi, terus tanda wakaf jim, terus fihi rijalun. Lafat fihi yang kanan statusnya berkaitan dengan lafat takuma. Antakuma fihi. Ahaku lebih patut berdiri sholat di dalamnya. Di dalamnya. Lafat fihi ada kaitan dengan lafat takuma. Sedangkan fi yang sebelah kiri statusnya berkaitan dengan kata rijalun. Yani apa? Di dalamnya, di dalam Masjid Kuba ada banyak orang laki-laki yang menyukai mensucikan diri. Jadi di ayat ini ada dua fi, kembar, berdekatan. Cuma dipisah tanda wakaf jim. Apa jim itu? Singkatan dari jaiz. Apa jaiz? Boleh. Boleh apa? Kalau segi bacaan tajwid, boleh berhenti, boleh terus. Ya. Kalau berhenti, maka berbunyi ahaku antakuma fihi. Yani apa? Lebih berhak atau lebih patut dirikan sholat di dalamnya daripada sholat di dalam masjidnya buatan Yahudi. Ini kalau berhenti. Lah kalau terus, antakuma fihi rijalun. Yang kalau diartikan nyambung, dari lebih patut berdiri sholat di dalamnya, yang dalamnya ada orang laki-laki yang juga sama amalannya, menyukai mensucikan diri. Ini kalau dibaca langsung. Kenapa? Karena dua-duanya fihi, domir hi atau kata gantinya sama bermaksud kepada Masjid Takwa yang ada di Kuba. Jadi ada dua fi berdekatan, fi yang kanan
satu kaitan dengan tabuma, fi yang kiri satu kaitan dengan rijalun. Sekarang kita buka catatan berikutnya. Diadakannya lafadz fi yang kiri sebelah kiri ini. Kenapa kok ada muncul fi untuk kedua kalinya di at-Taubah ini? Jawabannya adalah karena memang ya ingat bahwa satu-satunya ayat di Al-Quran yang ada dua lafadz fi berdekatan cuma at-Taubah 108. Nah, kenapa ada dua? Kok enggak cuma satu saja? Jawabannya adalah diadakannya lafadz fi sebelah kiri itu dikarenakan sudah dipastikan bahwa sebelah kirinya fihi ada kata tulisannya domatain akhirnya. Rijalun, tidak rijalan, tidak rijalin, tapi rijalun. Fihi rijalun, yang artinya di dalamnya ada orang laki-laki. Jadi lahirnya fihi yang sebelah kiri, maksudnya diadakannya nulis fi untuk kedua kalinya ini, bermaksud bahwa karena sebelah kirinya ada kata lafadz yang berbunyi lun, rijalun. Namanya kenapa kok berbunyi lun? Kita buka jawaban berikutnya. Lafadz berikutnya, yakni berbunyi rijalun akhiran lun. Sedangkan lafadz rijalun huruf terakhirnya lam. Lam. Konsonan hurufnya lam, rijalun. Ingat bahwa lam ini termasuk huruf konsonan dalam daftar nama huruf hijaiyah. Karena kalau ada kata yang akhir huruf konsonan, maka ketika bertanwin, tulisan tanwinnya boleh tertulis. Misalnya, ban, kitaban, kitabin, kitabun. Rijalan, rijalin, rijalun. Baitan, baitin, baitun. Ini contohnya. Jadi berbunyi rijalun atau berakhiran lam. Maksudnya kenapa kok berbunyi lun? Kok kelihatan lun? Karena berakhiran huruf lam. Kenapa emangnya lam? Lam adalah huruf konsonan dalam hijaiyah. Karena ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Dalam daftar nama huruf hijaiyah terdiri dua huruf vokal. Ya ini apa? Ada dua huruf. Huruf vokal dan huruf konsonan. Kalau huruf vokalnya Indonesia, A, I, U, E, O. Kalau huruf vokalnya hijaiyah ada 3, alif, ya, wawu. Maka semua huruf selain alif, ya, wawu termasuk huruf konsonan. Misalnya hamzah, ya. Meskipun hamzah dikasih fathah berbunyi hamzah fathah A atau alif fathah A, tapi statusnya beda. Hamzah huruf konsonan, alif adalah huruf vokal, meskipun barangkali ditambahi harokat fathah, sama-sama berbunyi A. Jadi huruf vokal hijaiyah ada 3, alif, ya, wawu. Kalau Indonesia A, I, O, E, O. Contoh pertama, lafadz yang berakhiran huruf konsonan. Misalnya berbunyi an, in, un. Rijalan, rijalin, rijalun. An, in, un. Rijalan, rijalin, rijalun. Ini contoh pertama, kata yang berakhiran huruf konsonan. Contoh kedua, ada kata di Al-Quran yang aslinya berakhiran huruf vokal. Misalnya berbunyi an, in, un. Hudayan, hudayin, hudayun. Ya adalah huruf vokal. Hudayan, hudayin, hudayun, an, in, un. Sama senada. Rijalan, rijalin, rijalun. Hudayan, hudayin, hudayun. Ini contoh dua kata yang baris atas adalah kata berakhiran huruf konsonan, yang baris bawah kata berakhiran huruf vokal. Ini contoh bunyi sama-sama an, in, un. Kalau bunyi aslinya. Sekarang berikutnya. Karena lafadznya hudayan, hudayin, hudayun berakhiran huruf vokal, ini dalam bahasa Arab aslinya berbunyi huruf vokal, yan, yin, yun. Ternyata di Al-Quran ada kaidahnya apa? Kalau ada kata berakhir huruf vokal yang bertanwin, maka huruf vokalnya tidak boleh berbunyi, ya, tidak boleh hidup, alias harus dimatikan. Yani tanda tanwin an, in, unnya tidak boleh dimiliki oleh huruf ya, tapi harus diberikan kepada huruf konsonan sebelumnya. Yani lafadz an, in, un diberikan kepada huruf dal, ya, huruf dal. Jadi ya-nya karena ya adalah huruf vokal yang harusnya berbunyi yan, yin, yun. Oleh Allah di Al-Quran tidak boleh yan, yin, yun. Tapi tanda tanwinnya milik ya-nya harus diberikan kepada
huruf yang konsonan yang sebelumnya, yakni dal. Maka bentuk jadi adalah seperti ini prosesnya. Hudayan menjadi hudan. Hudayin menjadi hudan. Hudayun juga sama menjadi hudan. Ya, berarti kalau ada kata-kata hudan di Al-Quran, yang memang dannya itu tanwinnya ada di huruf tengah, itu 3 kemungkinan. Bisa bermaksud bunyinya aslinya hudayan, atau hudayin, atau hudayun. Nah, kenapa? Karena tanwinnya ada di huruf tengah. Nah, sedangkan huruf terakhirnya nggak ada tanwinnya. Maka 3 kemungkinan, bisa hudan aslinya hudayan, bisa saja hudan aslinya hudayin, bisa saja hudan aslinya hudayun. Cuma karena beda an in un juga beda artinya. Kalau berbunyi hudayun maka artinya ada petunjuk. Kalau hudayin yang petunjuk. Kalau hudayan sebagai petunjuk. Ini dalam kaidah ilmu alat paket 8. Namanya hal. Apa hal? Keadaan. Kalau hal, isim kalau pakai hal harus tanwin an. Hudayan sebagai petunjuk. Ini. Jadi hudan di Al-Quran bisa aslinya hudayan, hudayin, atau hudayun. Bedanya kalau hudan aslinya hudayun, artinya hudan ada petunjuk. Kalau aslinya hudan itu hudayin, maka hudan artinya yang petunjuk. Kalau lafaz hudan aslinya berbunyi hudayan, maka hudan artinya sebagai petunjuk. Berikutnya, contoh tadi di At-Taubah, antakuma fihi rijalun. Ada fi 2 kali. Antakuma untuk kamu berdiri sholat fi di dalamnya, koma fihi rijalun di dalamnya ada orang laki-laki. Kalau rijalun lun saya ganti lan tanwin an, maka diartikan sebagai. Fihi rijalan di dalamnya sebagai orang laki-laki. Kalau rijalun di dalamnya ada orang laki-laki. Kalau rijalan di dalamnya sebagai orang laki-laki. Nah, ini. Jadi untuk mengetahui arti lun apa lan apa len tergantung tanwinnya. Kalau rijalun maka di dalamnya, di dalam Masjid Kuba ada orang laki-laki. Kalau berbunyi fi rijalan di dalamnya, di dalam Masjid Kuba ada orang-orang yang orangnya berfungsi sebagai orang laki-laki. Ini kepada arti lan sebagai orang laki-laki. Ini kalau berbunyi rijalan loh ya. Tapi di Al-Quran berbunyi rijalun. Ini misalnya aja. Misalnya rijalun saya rubah menjadi rijalan, maka berubah artinya. Kalau rijalun, fihi rijalun, di dalamnya ada orang laki-laki. Fihi rijalan, di dalamnya sebagai orang laki-laki. Sekarang dibandingkan dengan hudan. Misalnya yun, la raiba fihi hudayun. Dalikal kitabu itu kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Fihi hudayun, di dalamnya ada petunjuk. Jadi kalau yun, sekarang saya rubayan, dalikal kitabu itu kitab, la raiba fihi, nggak ada keraguan di dalamnya. Fihi hudayan, di dalamnya sebagai petunjuk. Ini kalau berbunyi hudayan. Ini bunyi aslinya, kalau huruf fakannya pengen dibunyikan an in un. Kalau fihi hudayun, di dalam Al-Quran ada petunjuk. Kalau fihi hudayan, di dalam Al-Quran sebagai petunjuk. Ini kalau berbunyi yun atau berbunyi yan. Sekarang berikutnya. Karena lafadz hudayun yang berakhiran huruf vokal harus dirubah menjadi hudan, dan lafadz hudayan yang juga berhuruf vokal dirubah menjadi hudan, maka bentuk jadinya adalah seperti ini. La raiba fihi hudan. La raiba fihi hudan. Nah, ini bentuk prosesnya. Hasilnya bisa hudayun, bisa hudayan. Nah, karena nggak boleh berbunyi yun, nggak boleh berbunyi yan, maka oleh Allah di Al-Quran jatahnya tanwin untuk huruf ya diberikan yang huruf dal konsonan. Maka bentuk jadi hudan, fihi hudan. La raiba fihi, fihi hudan. Ini aslinya. Fihinya muncul 2 kali.
kayak di surat At-Taubah. Itu aslinya. Aslinya dalam bahasa Arab, fihinya 2 kali. Kayak di surat At-Taubah ayat 108. Fihinya muncul 2 kali. La raiba fihi, fihi hudan. Aslinya antara fi dengan fi kanan kiri ada tanda wakaf jim. Seperti surat At-Taubah 108. Ya, la antakuma fihi rijalun, la raiba fihi hudan. Ini bentuk aslinya. Ada 2 fihi kanan dan kiri. Maka tulisan tersebut yang berbunyi hudan, yang tanwinnya pada posisi dal, artinya ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa diartikan la raiba fihi, nggak ada keraguan dalamnya. Fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Atau yang kedua, la raiba fihi, nggak ada keraguan di dalamnya. Fihi hudan, di dalamnya sebagai petunjuk. Kenapa 2 kemungkinan terjemahannya? Karena tanwinnya ada pada huruf dal. Ya, karena letaknya di huruf dal, maka kita nggak tahu ya ini apa statusnya. Hudayun apa hudayan? Kalau diartikan dal berbunyi hudayun, maka hudan artinya ada petunjuk. Kalau berbunyi hudayan, maka hudan artinya sebagai petunjuk. Ini 2 kemungkinan terjemahannya. Karena tanwinnya pada huruf dalnya, tidak pada huruf ya-nya. Jadi ini bentuk asli dalam bahasa Arab, fihi 2 kali. Sedangkan bentuk jadi di Al-Baqarah ayat 2, ternyata lafadz fihi cuma tertulis 1 kali. Ya. Dalam bahasa Arab harus 2 kali. Di Quran 1 kali. Kenapa 1 kali? Peleburan. Dilebur. Dari 2 lafadz fihi oleh Allah, dilebur jadi 1. La raiba fihi hudan. Ya. Fihinya tinggal 1. Aslinya 2 kali kayak di At-Taubah tadi. Jadi aslinya la raiba fihi hudan. Oleh Allah fihinya 2 kali dilebur jadi 1. La raiba fihi hudan. Fihinya tinggal 1. Akhirnya apa? Karena fihinya tinggal 1, ini proses lahirnya tanda wakaf titik 3. Karena lafadz fihi cuma 1 kali, maka untuk mengetahui arti dari lafadz hudan, apakah diartikan ada petunjuk atau diartikan sebagai petunjuk, maka kata kuncinya untuk mengetahui adalah lafadz fihi diberi tanda titik 3 di atasnya, kanan dan kiri. La raiba titik 3 di atasnya. Fihi titik 3 di atasnya. Ini kata kunci untuk mengungkap hudan pengen diartikan apa. Jadi tergantung pesanan ibaratnya. Pengen diartikan apa? Kalau pengen diartikan sebagai petunjuk, maka difungsikan tanda titik 3 kanan kiri nih yang mana difungsikannya. Maka bentuk jadi di mushaf Al-Quran seperti ini. Tampilan berikutnya. Nih, lihat di layar ada. La raiba tanda 3 kanan. Fihi sebelah kiri. Maka jika kita baca apa? Baca lafaz itu berhenti di titik 3 yang kiri ya, ini yang kiri. La raiba fi berhenti. Lalu setelah berhenti meneruskan baca, nusin baca, maka lafaz hudan itu dianggap berbunyi hudayan. Hudayan yang artinya sebagai petunjuk. Mari kita rasakan terjemahannya dari dalika sampai lil mutakin. Kita bayangkan berhenti di lafaz fihi yang sebelah kiri. Sebelah kiri berhenti, kiri. Saya baca artinya langsung. Dalikal kitabu, itu kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Titik. Oh, berarti kitab tersebut isinya adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi. Maksudnya apa? Pasti mengandung kebenaran. Nggak perlu diragukan lagi. Ini isinya kitab adalah bukan bermuatan keraguan. Isinya kitab adalah bukan bermuatan keraguan. Dan sekarang fungsinya hudan sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau berhenti fihi, maka hudan kepada fungsi kitabnya. Sekarang saya baca artinya. Itu kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Berhenti. Ini namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman terbalik. Oh, berarti di dalamnya isinya nggak perlu diragukan. Penuh kepastian, penuh kebenaran, penuh kepastian.
itu isinya. Nah, sekarang fungsi kitabnya apa? Hudan sebagai petunjuk. Itu kalau berhenti titik 3 sebelah kiri dan nggak mengulang. Ya, nggak mengulang. Dalikil kitabu la raiba fi, berhenti. Lah kalau nggak ngulang, maka hudan artinya sebagai, alias dianggap hudayan. Itu kalau yang sebelah kiri. Sekarang kita praktekkan baca berhenti titik 3 sebelah kanan. Jika kita baca berhenti di titik 3 yang kiri dulu ya, kiri, lalu mengulang baca dari titik yang kanan, maka lafadz hudan dianggap berbunyi hudayun. Hudayun, apa artinya? Ada petunjuk. Contoh saya praktekkan, saya baca berhenti di lafadz fihi, di lafadz hi sebelah kiri, terus saya ngulang dari fi. Kenapa? Karena dalam kaidah tajwid, kalau berhenti sebelah kiri dan pengen mengulang, maka mengulangnya nggak boleh mundur jauh ke belakang, tapi mengulang dari titik 3 sebelah kanan. Sekarang saya praktekkan. Dalikal kitabu, itu kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Titik. Fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Nah, ini ada ini. Di dalamnya ada petunjuk. Berarti apa? Isinya kitab ada petunjuk. Jadi ini kalau hudan bermaksud isinya. Jadi kalau kita berhenti sebelah kiri tidak mengulang, maka hudan artinya sebagai petunjuk. Kalau berhenti sebelah kiri ternyata mengulang dari fi sebelah kanan, maka hudan berbunyi hudayun. Artinya ada petunjuk. Itu kalau berhenti fihi, berhenti sebelah kiri dan mengulang. Lah kalau bacanya terus saja nggak usah berhenti, misalnya saya baca langsung, dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqina. Itu kitab nggak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau membaca terus saja, nggak usah berhenti, maka hudan artinya ada petunjuk, bukan sebagai, ada petunjuk. Jadi kata kuncinya adalah titik 3 yang sebelah kiri, maksudnya kalau berhenti yang sebelah kiri, maka bermaksud hudan sebagai petunjuk. Ya ini apa? Fungsi kitabnya. Kalau kita berhenti laroib misalnya, dalam kitabu laroib, berhenti. Laroib, berhenti. Terus dilanjutin, fihi hudan. Kalau berhenti sebelah kanan titik 3-nya, maka hudan artinya ada petunjuk. Ya ini apa? Isi kitabnya. Itulah hikmahnya bahwa lahirnya tanda 2 kali ini bermaksud bahwa aslinya fi itu 2 kali. La raiba fihi, fihi hudan. La raiba fihi, fihi hudan. Oleh Allah, karena fi-nya dilebur jadi 1, maka untuk mengetahui kata kunci hudan di sini an apa in atau un atau yan, yin atau yun, maka tergantung bacanya. Kita berhenti di mana? Titik 3 sebelah kanan atau titik 3 sebelah kiri. Ini untuk mengetahuinya. Kalau tadi dia at-taubah, paling gampang kenapa? Karena at-taubah sudah jelas pakai rijalan, rijalin, rijalun. Maka tidak butuh tanda wakaf titik 3. Jadi kesimpulannya ini berlaku umum. Di surat manapun, kalau kita nemu tanda seperti ini, ya maka berarti ada suatu lafadz di kalimat tersebut yang fungsinya ganda. Fungsinya ganda. Dalam kaidah materi paket 7 dan 8 itu ada namanya kaidah i'rab. Apa i'rab? Kedudukan kalimat. Ada sebagai khobar, ada sebagai hal. Kalau dirikan an sebagai halan. Kalau sebagai on sebagai khobarun. Nah, sama di sini hudan sebagai apa di sini? Kalau hudayun maka ini sebagai mubtadaun. Kalau hudayan maka sebagai halun. Maka kalau ada kata yang ganda statusnya, dipastikan ayatnya ada kode tanda titik 2, titik 3 kanan kiri. Ini kaidah umum di Al-Quran. Kedua, sementara dari perkali ini, sebelum saya akhiri barangkali ada yang tanyakan untuk materi kali ini. Silakan, boleh difungsikan apa speakernya masing-masing. Silakan barangkali. Bentar ya.
Bentar dulu. Barangkali suaranya saya salah pencet. Anda kan silakan barangkali. Sebelum saya pada berikutnya. Tanya Ustaz. Boleh, silakan. Jadi proses berhentinya wakaf tadi itu membuat i'rabnya hudan itu jadi bisa berubah Ustaz ya. Betul, ganda. Betul. Ya, betul. Nah, kalau saya baca-baca yang di i'rab ini ya. ada yang mengartikan hudan itu khobar sani Ustaz. Kita punya yang khobar. Itu gimana Ustaz? Iya. Ya. Itu kalau yang menulis i'rab itu niat nulisnya adalah beliau membaca bacaan ini berhentinya di sebelah kiri. Contoh ya, dalika alkitabu, itu kitab. Ya, dalika itu apa? Alkitabu, itu kitab. Ya, ini contoh, itu kitab. Ini contoh ya, mamanya dalika ini padanya itu apa? Itu kitab. Ya, itu petunjuk. Nah, boleh seperti itu. Itu petunjuk. Nah, boleh seperti itu. Nah, kenapa khobar sani? Berarti dianggap yun. Namanya khobar harus doma, harus marfu'un. Karena alkitabu marfu kan doma. Ya. Jadi seakan-akan dalika nunjuk dua lafaz. Dalika alkitabu sama dalika hudayun lil muttaqin. Itu kitab. Itu petunjuk bagi orang bertakwa. Itu maksudnya. Jadi kalau ini dianggap sebagai khobar sani, namanya khobar, apapun mengabarkan harus marfu'un, harus doma. Nah, kalau doma berarti mengikuti alkitabu. Ya, seperti itu maksudnya. Betul. Ya, gitu. Lalu silakan sementara. Jadi kalau kita nemu di surat manapun, nemu titik seperti ini, entah titik tiga itu jaraknya dekat atau jauh kanan kiri, berarti di dalam kalimat itu ada lafaz yang ganda statusnya. Ganda dalam hal i'rab apa i'rab? Kedudukan kalimatnya ganda. Sebagai menerangkan atau diterangkan atau menggambarkan hal keadaannya. Itu seperti maksudnya. Ya kata tadi loh, kalau rijalun orang laki-laki. Kalau rijalan sebagai laki-laki, ya kan beda. Beda. Sama. Hudayun ada petunjuk. Kalau hudayan sebagai petunjuk, ya kan beda. Kalau sebagai berarti apa? Fungsi kitabnya. Kalau ada petunjuk berarti apa? Isi kitabnya. Nah ini tapi kalau kita baca ini nggak usah menghiraukan tanda ini, langsung baca terus saja, maka tidak apa-apa. Istilah dalam dosa nggak berdosa. Nah kalau baca terus, maka hudan ini dianggap berbunyi hudayun. Ya ini khobar yang kedua, hudayun. Kalau baca terus saja loh ya, hudayun. Terus ya, maksudnya. Kalau baca terus saja, berarti ketika mengirab, ya juga harus terus saja. Tanpa menghiraukan tanda ini. Maksudnya nggak difungsikan tanda ini. Kenapa? Karena lahirnya tanda ini bermula dari lafadz fi aslinya ada dua. Kayak di at-taubah tadi itu loh. Fi dua kali itu. Tentang Masjid Quba tadi itu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah ada ayat di Al-Quran, fihinya muncul dua kali berdekatan. Yang kedua adalah ada di Al-Quran yang fihinya yang dulu menjadi satu. Ya ini apa? Di Al-Baqarah ini dua ini. Cuma ini aja. Nah, ini contoh dua ini. Jadi tanda ini sebagai fungsi. Sebagai apa ya? Gambaran kayak di at-taubah tadi. Itu maksudnya. Jadi silakan kita milih bacanya. Milih. Boleh berhenti. La raiba fi. Boleh. Boleh berhenti, boleh terus. Cuma yang nggak umum adalah apa nggak umum? Kalau kita baca berhenti sebelah kanan, nggak umum ini. Saya baca ya. Dalikal kitabu la roib itu nggak umum. Meskipun boleh loh ya. Dalikal kitabu la roib, berhenti boleh, tapi nggak umum. Nggak lazim, maksudnya nggak lazim, nggak umum. Meskipun boleh, tapi nggak umum. Ini contoh saja, contoh. Ya, ini contoh. Kenapa nggak umum? Yang nggak boleh. Kenapa? Yang nggak boleh berhenti dua-duanya, Ustaz ya. La roib terus fihi berhenti lagi nggak boleh. Iya, betul, nggak boleh. La roib berhenti, fi berhenti nggak boleh. Jadi berhenti
Yang lazim adalah sebelah kiri. Nah, setelah berdiri sebelah kiri, ada dua pilihan. Nerusin hudan lil muttaqin atau mengulang. Nah, kalau mengulang, maka dari titik sebelah kanan. Kenapa nggak berdiri laroiba? Karena aslinya fi itu 2 kali munculnya. 2 kali aslinya. Itu kata kunci dari hikmah adanya titik 3 yang menjepit lafadz fihi kanan kirinya. Jadi tanda 2 kanan kiri bermaksud bahwa lafadz ini aslinya ada 2, la raiba fihi, fihi hudan. Sebagaimana di At-Taubah 108, fihi, antakuma fihi, fihi rijalun. Itu dulu sementara hari ini untuk kita mengetahui tentang asal mula munculnya tanda waqaf titik 3 ini. Itu dulu sementara ini ya. Akan kita sambung lagi pada pertemuan mendatang di materi yang lain tentang mengenal hal-hal yang tentang ulumul Quran, entah mengenal kaidah bacaannya maupun dalam hal irobnya maupun tanda bacanya. Dulu sementara hari ini, nanti apa yang kurang jelas bisa tanya dalam grupnya masing-masing. Nanti saya akan dalam grupnya juga filenya. Itu dulu, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.